Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Baik, untuk contoh soal kita lihat yang pertama ini. Nama yang tepat untuk senyawa berikut adalah, di bawah ada senyawa, kita lihat dulu mana rantai yang terpanjang. Nah, jika kita mulai dari kiri seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7C dan ini adalah rantai terpanjang. Akan tetapi kita tidak boleh melakukannya seperti ini. Mengapa? Karena ada ikatan rangkap dan ikatan rangkap ini tidak masuk ke dalam rantai utama dan itu tidak boleh kita lakukan. Yang memiliki ikatan rangkap harus menjadi rantai utama. Maka kita lakukan menentukan rantai terpanjang seperti ini. Kita mulai dari bawah ya. Oke, dari sini 1 ke atas, 2. Nah, lebih baik ke kanan ya, karena ke kiri kan paling banyak hanya 2 atom C. Jadi kita mulai ke kanan, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inilah yang akan menjadi rantai utama. Walaupun tadi yang kita lakukan pertama tadi, atom C-nya lebih panjang, lebih banyak rantai lurusnya. Akan tetapi kita menjadikan rantai ikatan rangkap ini menjadi cabang, dan itu tidak boleh kita lakukan ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita beri penomoran. Ingat, ikatan rangkap harus memiliki nomor yang paling kecil. Jadi kita mulai dari 1 itu dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jika atom C rantai utama ada 6, maka berawalan hex. Kita lihat itu adalah ikatan rangkap 2. Oh, berarti dia adalah hexe. Nah, kalau di akhir yang enak ya. Nah, berada di nomor berapa ikatan rangkapnya? Berada di nomor 1. Sebenarnya hanya kita mengetahui rantai utamanya saja kita sudah langsung tahu ya jawabannya. Itu jawabannya adalah B ya. Kita tidak usah berlama-lama lagi. Nah, jawabannya pasti B karena hanya B lah yang berakhiran 1 heksena. Tapi kita tidak apa-apa, kita lanjutkan. Nah, kita lihat ada cabang di atom C yang kedua. Nah, bentuk seperti ini disebut dengan isopropil. Ya, C-nya ada 3 ya, propil ya, tapi disebut dengan isopropil. Oke, selanjutnya di mana lagi cabang? Ada di atom C yang ketiga, ini merupakan cabang lagi. Dan C-nya, cabangnya hanya memiliki 1 C, maka disebut dengan metil. Oke, sekarang tinggal kita tuliskan berdasarkan abjad ya. Nah, ada cabang di atom C nomor 2, namanya adalah isopropil. 2 isopropil. Oke, selanjutnya 3 metil, 1 heksena. Nah, jadi jawabannya adalah B. Jika adik-adik sedang melakukan ujian sekolah, maka dengan cara ini ketika kita menentukan rantai utama saja, kita langsung sudah bisa menjawabnya. Tidak usah dicek lagi untuk cabang-cabang bagian depan. Oke, selanjutnya. Berikutnya adalah tentukan berapakah jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner dari senyawa berikut ini. Nah, adik-adik, untuk mengerjakan soal ini, jika kalian belum terbiasa, C3H7 dan C2H5 ini harus kalian ubah menjadi rantai lurusnya. Jangan diperpendek seperti ini ya, atau diurai maksudnya. Nah, maka kita ubah menjadi seperti ini. Kita tulis ulang ya. CH3, CH, CH3, C. Nah, lalu ke atas ada C sebanyak 3. 1, 2, saya tulis ke samping ya. 3, seperti ini. Lalu di bawah ada CH3. Oke, kita isi di sini hanya. Nah, jika dia sudah mengikat 2 C, berarti hanya tinggal 2. Karena kan C itu maksimal memiliki 4 ikatan ya. 4 atom lain yang diikatnya. Jadi jika dia sudah mempunyai ikatan banyak 2 gini, berarti hanya tinggal 2 kan. Yang di atas juga seperti itu, dia sudah mengikat 2 C, maka jadi CH2. Nah, untuk C yang di sini dia hanya mengikat 1 C, maka hanya tinggal 3, CH3. Nah, kita hitung saja, ini hanya benar nggak 7? 2 tambah 2 tambah 3, benar ya 7? Jadi sesuai dengan ini, C3H7. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi, menggambar. Lalu ada CH2, lalu ada CH, dan CH3. Nah, C2H5 yang di bawah kita uraikan juga seperti ini. Nah, kita lihat
jika C di sini sudah mengikat 2 atom C, maka hanya tinggal 2. Nah, untuk C yang paling bawah hanya mengikat 1 seperti ini, maka hanya ada 3. Oke. Nah, sekarang tinggal kita tentukan berapakah jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartenernya. Ingat ya, jika disebut dengan primer, C primer atau kita sebut saja di sini sebagai C1, itu artinya hanya mengikat 1 atom C. C2 atau C sekunder ini mengikat 2 atom C. C3 ini ikat 3C, dan C4 atau C kuartener dia mengikat 4C. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Untuk CH3 di sini dia hanya ikat 1 atom C, berarti dia adalah primer. Kita tulis angka 1. Untuk CH di sini, nah kita lihat dia mengikat berapa C? Di kiri, bawah, dan di kanan ada 3, berarti dia merupakan atom C yang ketiga atau tersier. Untuk bagian bawah dia hanya mengikat 1 C yang di atas ini, CH-nya, berarti dia atom C primer. Untuk C di sini kita lihat ada berapa ikatannya? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti dia adalah atom C kuartener atau kita tulis dengan 4. Bagian bawah dia hanya mengikat 1, berarti dia atom C primer. Untuk CH2 dia mengikat 2 atom C atas dan bawah, berarti dia atom C sekunder. Begitu juga yang di atas dia adalah sekunder. Ya, CH3 ini adalah primer. CH2 itu pasti sekunder ya. CH berarti dia mengikat 3 atom C, dia adalah tersier. CH3 adalah primer, CH2 adalah sekunder, CH3 adalah primer. Nah, jika adik-adik sudah biasa mengerjakan soal ini, maka C3H7 ini tidak usah digambar seperti ini, diurai. Jadi kan hanya paham, oh C3H7 artinya ada CH2, CH2, dan CH3. Bayangkan seperti itu. Oke, selanjutnya kita jawab, maka C primernya ada, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Untuk C sekunder ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Untuk yang tersier ada 1, 2, hanya ada 2. Untuk atom C kuartener hanya ada 1, ini di tengah-tengah ya. Ini ada 1. Nah, begitu untuk mengerjakan soalnya. Semoga adik-adik paham ya dengan penjelasan yang saya lakukan. Di antara rumus molekul senyawa berikut, manakah yang termasuk ke dalam hidrokarbon jenuh? Kita harus mengingat kembali hidrokarbon jenuh. Nah, kenapa disebut jenuh? Karena dia sukar bereaksi ya. Hidrokarbon jenuh itu merupakan alkana. Kita ingat kembali pembagian yang telah kakak paparkan sebelumnya, dan dia memiliki rumus umum CnH2n ditambah 2. Nah, sedangkan hidrokarbon tak jenuh, artinya dia lebih gampang bereaksi, ada alkena dan ada alkuna. Nah, bagaimanakah rumus umum dari alkena? Yaitu CnH2n, sedangkan alkuna CnH2n dikurangi 2. Nah, jadi untuk soal ini kita lihat optionnya satu persatu, manakah yang memenuhi syarat rumus umum ini, CnH2n tambah 2. Oke, kita lihat yang A, ada C2H6 ya, kita lihat bagian A, C2H6. Nah, benar tidak dia memenuhi rumus alkana ini? Nah, jadi jika alkana itu kan CnH2n tambah 2, jadi jika C nya 2, kita ikuti 2 kali 2, 4, ditambah 2, 6, C2H6. Berarti untuk option A, C2H6 itu betul adalah alkana. Selanjutnya ada C4H8. Oke, untuk bagian alkana yang C-nya 4, maka hanya ada sebanyak, kita kalikan 2 kali 4, 8 tambah 2, 10 ya, C4H10. Oh, ternyata tidak sesuai, maka untuk pilihan option A ini bukan alkana. Nah, C4H8 itu masuk kemana sih? Coba kita coba ke alkena.
Jika C-nya 4, maka hanya 2 kali 4, 8. Oh, berarti ini termasuk ke dalam alkena ya. C4H8 itu alkena. Oke, berarti jawaban A salah. Untuk jawaban B, ada C3H8. Oke, kita masukkan ke rumus umumnya. Jika alkana yang C-nya 3, maka hanya adalah 2 kali 3, 6, tambah 2, 8. Jadi C3H8. Maka untuk C3H8 benar merupakan alkana. Selanjutnya ada C5H12. Kita coba. C5H12. Kita masukkan ke rumus umum. Jika atom C-nya 5, maka hanya untuk alkana ada sebanyak 2 kali 5, 10 tambah 2, 12. Berarti jawabannya adalah B, karena semuanya, kedua-duanya memenuhi syarat rumus umum. Jadi jawabannya adalah B. Nah, begitu adik-adik untuk mengerjakannya. Soal berikutnya, di antara senyawa berikut yang memiliki 7 atom karbon adalah, nah ada pilihan di bawahnya. Nah, adik-adik jangan bingung ya untuk mengerjakan soal seperti ini, tidak usah digambar. Kita gunakan cara cepatnya saja. Gimana cara cepatnya? Untuk pilihan yang A, kita tinggal hitung. N heksana. N itu artinya normal ya. N normal itu berarti dia rantai lurus semua. Seperti itu. Normal heksana. Hex itu berarti C-nya ada berapa? Ada 6. Oke, berarti bukan ya untuk yang A. Untuk yang B, 2,3 dimetil butana. Butana itu C-nya berapa sih? But. Awalnya berarti C-nya ada 4 ditambah cabangnya. Metil. Metil itu berapa C-nya? 1 ya. Awalan met 1. Tapi dia ada D-nya. Artinya dia ada 2 metilnya. Berarti kita kalikan 2, 1 kali 2, 4 tambah 2 berapa? 6. Berarti atom C-nya ada 6, bukan ya? C 3 etil heksana. Heksana, hex itu berarti C-nya ada 6 ditambah etil, awalan et berarti C-nya ada berapa? Ada 2. Berarti dia 8, bukan. Yang D 2,3 dimetil pentana. Pen itu berarti C-nya ada 5 ditambah dimetil. Met itu C-nya 1 ya adik-adik. Met 1 kita kalikan di artinya 2. 1 kali 2, 2. 5 tambah 2 adalah 7. Maka senyawa yang memiliki 7 atom karbon adalah D ya. Bagaimana dengan yang E? Kita bahas juga. Trimetil heksana. Hex itu C-nya ada 6. Trimetil berarti ada 3 metil. Metil itu C-nya 1. Kita kalikan dengan 3. Jadi 3, 6 tambah 3 adalah 9. Nah, begitu cara menjawab soal yang berikut ini. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara memberi nama dari struktur yang digambar seperti ini. Nah, adik-adik perlu kalian pahami bahwa untuk pemberian nama struktur seperti ini, di setiap ujung-ujung garis ini, sudut-sudut garis ini, maka di situ terdapat C. Contohnya dari gambar ini, kita ubah menjadi seperti ini. Oke, awalnya ada C, terus ada 2 garis ya, ikatan rangkap. Nah, berarti di sini ada C juga. Seperti itu. Di ujung ini berarti juga ada C. Di ujung ini berarti juga ada C. Di ujung bawah juga berarti ada C. Maka gambarnya menjadi seperti ini. C, C, C. Nah, lalu C di sini bercabang jadi seperti ini. Nah, kalian boleh gambar menjadi seperti ini ya. Oke, sekarang tinggal kita beri nama manakah yang menjadi rantai utama. Tentunya ini menjadi rantai utama ya adik-adik. Oke, kita beri penomoran 1, 2, 3, 4. Jika C-nya ada 4 maka awalannya adalah but. Karena ada ikatan rangkap 2 maka kita beri akhiran ena, butena. Di atom C nomor berapa ikatan rangkapnya? Di atom C yang pertama. Nah, selanjutnya kita lihat cabangnya di mana nih. Cabangnya berada di atom C nomor 3 dan cabang ini memiliki 1 atom C atau biasa disebut metil. Berarti namanya menjadi 3 metil 1 butena. Jadi adik-adik jangan bingung jika melihat gambar seperti ini. Kita tinggal ingat di setiap ujung garis itu berada C. Nah, bagaimana setelah kita jawab ini, bagaimana kita ubah ini supaya ada atom hidrogennya? Gampang ya sebenarnya. Nah, kita lihat C di sini punya 2 ikatan ya. Ada 2 garis. Oh, berarti hanya tinggal berapa? Hanya tinggal 2.
Oke, selanjutnya kita C yang di sebelahnya. Sudah ada berapa garis? 2 di kiri dan 1 di kanan, berarti sudah ada 3 ikatan. Berarti hanya tinggal 1 ya, CH. Oke, berikutnya C lagi. Kita lihat C di sini punya berapa ikatan? 1, 2, 3. Berarti hanya tinggal 1. Oke, ke atas. Nah, ini hanya berapa nih? Dia sudah punya 1 ikatan, berarti menjadi CH 3. Sebelahnya juga menjadi CH 3. Maka C-nya ada 5, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk jika kita gunakan rumus umumnya CNH2N, kita langsung tahu hanya pasti ada 10. Atau adik-adik bisa memastikan untuk menghitung di gambarnya 2 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 3, totalnya adalah 10. Nah, begitu adik-adik cara mengerjakan atau memberi nama senyawa dengan struktur garis seperti ini. Berikutnya, suatu hidrokarbon memiliki rumus empiris CH2 dan massa molekul relatifnya adalah 56. Maka rumus struktur yang mungkin adalah, nah, untuk mengerjakan soal seperti ini adik-adik jangan melupakan hubungan antara rumus empiris dan rumus molekul ya. Nah, MR rumus empiris jika dikalikan dengan N itu akan sama dengan MR dari rumus molekul. Maka rumus molekulnya itu akan sama dengan rumus empiris dikali N. Nah, kita lihat dari sini rumus empirisnya adalah CH2 ya. CH2. Nah, kita hitung dulu berapakah MR dari rumus empiris ini. Nah, adik-adik harus ingat ya, nomor atom relatif C adalah 12, H adalah 1. 1 kali 2 menjadi 2. Kita jumlahkan menjadi 14. Maka rumus empirisnya adalah 14. Nah, berarti kita masukkan ke rumus yang pertama ini ya. Langsung masukkan ke sebelahnya saja. Maka menjadi MR rumus empirisnya adalah 14 yang dikalikan dengan N akan sama dengan berapakah MR rumus molekulnya? Nah, di sini ada ya 56. Oke, maka N-nya adalah 4. Oke. Nah, setelah kita dapatkan N-nya 4, kita masukkan ke rumus yang kedua. Maka rumus molekulnya adalah rumus empiris yang dikalikan dengan N. Rumus empirisnya tadi mana? CH2 ya. Kita kalikan dengan 4. Nah, maka C-nya menjadi 4, hanya menjadi 8 ya, kan 1 kali 4, 2 dikali 4. Nah, C4H8. C4H8 ini masuk ke mana sih rumus umumnya? Masuk ke rumus umum alkena ya, CnH2n. Nah, ini termasuk alkena. Artinya apa? Alkena memiliki ikatan rangkap 2 dan C-nya ada 4. Kita lihat saja di jawaban, di pilihan jawaban, manakah yang alkena antara B dengan D. Nah, siapakah yang C-nya ada 4? Jawabannya adalah B. Maka rumus struktur yang mungkin adalah B ini. Oke, seperti itu cara menjawabnya. Soal yang terakhir mengenai titik didih, yaitu di antara senyawa berikut ini yang mempunyai titik didih yang paling tinggi adalah, kita ingat kembali, yang pertama adalah semakin panjang rantai, maka titik didih akan semakin tinggi. Kita singkat saja, titik didih akan menjadi semakin tinggi ya. Yang kedua, cabang akan menurunkan titik didih. Oke, sekarang kita lihat yang A, kita tinjau satu persatu. Untuk A, CH3, CH2 2 kali CH3. Nah, ini kita harus uraikan ya adik-adik. CH3, lalu ada CH2 sebanyak 2 kali. Oh, berarti seperti ini. CH2, CH2, CH3. Nah, itu untuk yang gambar yang pertama. Untuk yang B, CH3, CH3 2 kali. Maksudnya apa? CH3, CH. Nah, jika adik-adik menggambarkan seperti ini, CH3 ini sudah jelas salah ya. Nggak mungkin CH3 itu berada di tengah. Nah, berarti seperti apa? Berarti, nah, CH3-nya ada yang di ujung dan ada yang menjadi cabang di atas atau di bawah. Kita gambar di bawah saja ya. Nah, jadi ini
maksudnya dari CH3 2 kali. Ingat CH3 itu pasti di ujung, tidak mungkin tengah-tengah. Yang di tengah-tengah itu adalah CH2 ya. Selanjutnya untuk option C, CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Nah, gambarnya seperti ini. CH3, ada CH. Nah, jika ini CH berarti dia sudah mengikat 3 atom C ya. Yang satunya adalah CH3 ini. CH3 ini pasti ada di bawahnya, menjadi cabang. Nah, selanjutnya dia ada CH2 baru berada di sebelah CH. Selanjutnya CH3. Nah, seperti itu untuk gambar yang C. Yang D, CH3, C, CH3 3 kali. Oh, berarti seperti ini nih. CH3 ikat atom karbon. Nah, sekelilingnya ada CH3 sebanyak 3. Seperti ini untuk penggambarannya. Untuk E, CH3, CH2 3 kali CH3. Oh, berarti seperti ini. CH3, CH2 sebanyak 3 kali ya. CH2, CH2, CH3. Semoga adik-adik tidak bingung dalam menjabarkan rumus strukturnya ya. Oke, sekarang kita lihat manakah atom C yang paling panjang. Yang A memiliki 5 atom C. Kita tulis sebelahnya saja. Dia ada 4 ya, maaf, ada 4. Yang B juga ada 4. Yang C kita lihat ada berapa C-nya? Ada 5. Yang D ada 5 juga. Dan yang E ada 5 juga. Oke, berarti yang paling panjang antara C, D, dan E. Berarti A dan B tidak perlu kita tinjau lagi. Selanjutnya kita lihat cabang akan menurunkan titik didih. Kita lihat yang C, option C, ada 1 cabang ya. Nah, option D ada berapa cabang? Ada 2 cabang. Oke, sedangkan yang E tidak ada cabang, maka E menjadi senyawa yang memiliki titik didih paling tinggi. Jika kita disuruh mengurutkan, maka kemungkinan adalah E itu titik didihnya akan lebih besar dibandingkan C dan akan lebih besar dibandingkan D, karena di D itu ada 2 cabang ya, sedangkan di C hanya ada 1 cabang. Nah, begitu cara mengerjakannya. Oke adik-adik, nah kita sudah membahas mengenai hidrokarbon dan tata namanya, serta kita sudah mengetahui sifat-sifat fisik dari hidrokarbon, alkana, alken, dan alkuna. Berikutnya kita akan membahas mengenai isomer. Nah, jangan lupa tonton video berikutnya ya adik-adik. Dan jika ada yang tidak paham, silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan kakak balas satu persatu. Oke, terima kasih.